saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. NIM saya 180906003. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kondisi pertanian dan petani pada masa Presiden Jokowi. Nah, membahas tentang kondisi pertanian atau petani adalah hal yang menarik untuk kita bahas dan kita kaji. Di mana langsung saja, pada masa periode pertama Presiden Joko Widodo, Jokowi pernah menyampaikan harapan besarnya kepada sektor pertanian agar dapat tumbuh dan berkembang guna memenuhi kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Hal itu terjadi pada tahun 2016 ketika 2 tahun Presiden Jokowi memimpin negara Indonesia, di mana Jokowi menyampaikan apresiasinya pada sektor pertanian, di mana pada jangka waktu 2 tahun periodisasinya masa bakti Presiden Jokowi, ia menyampaikan ada peningkatan produksi, bahkan hal-hal yang dapat mencegah impor dari sektor-sektor pertanian. Hal itu saya sampaikan dan saya dapat dari kutipan sumber web pertanian.go.id, di mana pada sektor pertanian, terutama pada komoditas padi, pada tahun 2016 itu dia naik 79,14 juta atau sekitar 4,96% dari tahun sebelumnya, berarti tahun 2015. Sedangkan produksi jagung pada 2016 naik sekitar 23,16 juta atau kalau dipersenkan sekitar 18,11% dari tahun sebelumnya. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu kajian kita pada kesempatan kali ini. Dari apresiasi yang dikatakan oleh Presiden Jokowi tersebut, masih ada tahap-tahap yang diperlukan untuk harapan produksi pangan dapat berjalan dengan lebih masif lagi. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi agar sektor produksi pertanian dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, peningkatan sektor pertanian ini tentunya tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja, satu bidang saja menurut Presiden Jokowi. Ada beberapa tahap-tahap atau poin-poin yang dapat dimaksimalkan. Terutama terdapat 5 poin yang menjadi fokus Presiden Jokowi agar kementeriannya saling bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Yang pertama, Presiden Jokowi meminta Kementerian Pertanian bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memanfaatkan potensi lahan serta dapat membangun embung serta saluran irigasi agar sektor pertanian, sawah-sawah dialiri dengan baik. Kemudian Kementerian PUPR diharapkan mampu segera merehabilitasi atau menormalisasi sungai dan irigasi yang ada. Kemudian yang ketiga, Kementerian BUMN diminta meningkatkan pergerakan perbankan untuk memberi stimulus kredit usaha rakyat atau KUR kepada petani untuk modal perluasan lahan, modal tentang pengembangan produksi-produksi pertanian yang lainnya seperti padi, beras, karet, kopi dan segala macamnya. Kemudian yang keempat, Kementerian LHK menyiapkan sistem agar investor dapat masuk serta mendukung produksi lahan pertanian yang ada. Kemudian yang kelima, Presiden Jokowi meminta agar Kementerian Perdagangan dan Bulog diminta untuk menyerap produksi petani dan menjaga kestabilitasan harga. Nah, dari kelima hal tersebut, 5 poin tersebut, kita dapat simpulkan bahwasannya segala stakeholder, kemudian berbagai macam kementerian harus dapat bekerja sama untuk menyukseskan program pertanian di sektor agraria ini. Nah, namun tentunya dalam masa Presiden Jokowi, masa kepemimpinannya 1 periode yang lalu, periode yang sekarang, banyak mengalami gejolak dan bahkan mengalami beberapa polemik tentang kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Nah,
Di akhir periodisasi Jokowi saja pada tahun 2015 sampai 2019 kemarin, menurut data dari Kementerian Pertanian, bahwasannya anggaran untuk Kementerian Pertanian di sektor pertanian terus mengalami kemerosotan, yang di awal 2015 32,7 triliun, di 2019 hanya 21,8 triliun. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab mungkin anggaran kita tidak dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian ada juga masa kepemimpinan Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus memiliki kedaulatan pangan terkhusus sektor pertanian. Namun beberapa kebijakan dari Presiden Jokowi juga seperti bertolak belakang tadi dengan sektor pertanian yang diharapkan mampu terus berdaya saing tinggi gitu kan. Salah satunya adalah problem yang paling utama adalah impor, kebijakan impor dari pemerintah. Nah, hal itu sangat dikeluhkan petani bahkan masyarakat. Beberapa data juga menyebutkan bahwa impor beras merupakan salah satu indikator yang sangat banyak dilakukan. Nah, bahwa kita dengan masih adanya impor, bahwa kedaulatan pangan dan kemandirian pangan itu masih belum dapat direalisasikan dengan baik. Hal ini juga sangat berbalik dengan kondisi pertanian serta kondisi petani yang ada di Indonesia, di mana kondisi petani juga sangat memprihatinkan. Seperti yang dilansir oleh media online yang saya dapat dari media online merdeka.com, kondisi petani semakin memprihatinkan, di mana beberapa hal yang menjadi tolak ukur kesuksesan dari kedaulatan pangan itu sendiri tidak terjadi karena petani-petani di daerah pedesaan sana masih sangat minim. Ada beberapa poin, ada 5 poin yang menyebutkan, yang mencontohkan kenapa petani di Indonesia masih sangat tidak diperhatikan itu. Yang pertama, buruh tani yang semakin langka. Nah, buruh tani semakin langka dikarenakan kondisi dari pertanian, harga-harga pangan terus melonjak. Kemudian juga upah buruh tani itu sangat rendah, sehingga mereka mencari pekerjaan lain, pekerjaan sampingan, ada yang menjadi tukang bangunan dan lain-lainnya untuk menyambung hidup mereka. Yang kedua, tidak adanya regenerasi yang ingin menjadi petani. Tidak ada regenerasi yang ingin menjadi petani juga menyebabkan petani di wilayah pedesaan, di wilayah Indonesia semakin berkurang gitu kan. Nah, yang ketiga, jumlah petani yang menurun. Jumlah petani yang menurun juga diakibatkan oleh tidak adanya regenerasi tadi, di mana petani-petani yang sudah mungkin mulai memasuki usia tidak produktif, usia-usia tua, tidak dapat kembali menghidupkan lahan-lahan mereka. Kemudian yang keempat adalah tidak adanya lembaga pendidikan bagi petani bahkan keluarga-keluarga dari petani tersebut, sehingga anak-anak kemudian juga keluarganya lebih banyak memilih hijrah ke kota untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Kemudian yang kelima adalah impor di sektor pangan yang semakin masif dilakukan oleh pemerintah. Nah, masalah impor ini juga menjadi faktor kunci dari kesuksesan pertanian itu dapat dilakukan dengan baik apa tidak. Kalau kita masih impor, berarti ada yang salah dengan sistem pertanian di Indonesia. Apakah anggarannya tadi yang saya sampaikan, apakah perhatian terhadap petani, apakah masalah lahan-lahan yang masih sengketa. Nah, hal ini yang harus diluruskan dan diselesaikan oleh pemerintah. Terakhir, pribadi dari saya, pendapat saya adalah di mana sektor pertanian yang diharapkan mendapat kedaulatan pangan, kemandirian pangan masih belum dapat terjadi apabila tidak ada keseriusan yang mendalam dilakukan oleh pemerintah, yang diperhatikan oleh pemerintah kepada sektor pertanian. Dan juga hal itu dapat memicu lahan pertanian kita semakin menyempit
karena makin masifnya impor dan makin masifnya pembangunan yang bersifat fisik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.